Halo, kembali lagi dengan aku, Lawrence. Di percobaan kali ini, aku akan melakukan praktik tentang asam dan basa. Sebelum kita mulai, bahan dan alat yang kita perlukan adalah beberapa gelas plastik transparan untuk menaruh larutan-larutan, 6 buah sedotan untuk mengaduk larutan, sendok untuk memasukkan kunyit, jeruk nipis, deterjen bubuk, sabun colek, kunyit, kebetulan saya pakai kunyit bubuk, garam, gula, cuka, dan air mineral. Nah, semua bahan-bahan yang ada di depanku ini nanti aku akan campur dengan air, lalu ku taruh di gelas plastik transparan yang sudah masing-masing diberi label nama. Nah, demikianlah hasil dari bahan-bahan yang dilarutkan yang berada ke dalam gelas-gelas transparan ini, yaitu sabun, deterjen, larutan garam, air mineral, larutan gula, cuka, jeruk nipis, dan kunyit. Nah, demikianlah tadi larutan-larutan tersebut. Sekarang saya akan campurkan larutan masing-masing dengan kunyit sebagai indikator alami, dan kita akan lihat nanti apa yang terjadi. Nah, sekarang semua larutan ini kita sudah campur dengan kunyit. Sekarang kita akan aduk rata. Nah, dari larutan-larutan yang sudah kita aduk dengan kunyit ini, kita dapat mengelompokkan masing-masing menjadi 3 gradasi warna. Yang pertama, butek dan keruh. Nah, yaitu air sabun dan air deterjen. Karena kunyit berinteraksi dengan sifat basah pada air sabun dan air deterjen sehingga menghasilkan warna yang butek dan keruh. Kedua, kuning terang. Hal ini dapat terjadi karena kunyit itu berinteraksi dengan sifat asam yang terdapat pada larutan jeruk nipis dan larutan cuka, sehingga warna yang dihasilkannya itu menjadi kuning terang. Ketiga, larutan garam, larutan gula, dan air mineral itu masih memiliki warna dasar yang sama dengan kunyit karena sifatnya netral. Nah, jadi indikator asam dan basa adalah suatu materi
yang dapat mengubah warnanya dengan berinteraksi pada suatu zat asam atau basa. Kita memiliki dua jenis indikator, yaitu alami dan buatan. Indikator alami contohnya itu kunyit, bunga sepatu, dan kulit manggis. Sedangkan kalau indikator buatan itu seperti kertas hapmos merah, kertas hapmos biru, dan kertas pH meter. Ciri-ciri dari zat yang bersifatnya asam itu adalah tentu saja yang pasti rasanya itu asam. Oleh karena itu kita tidak boleh mengonsumsinya secara langsung. Meskipun itu kita dapat mengonsumsi beberapa misalnya cuka. Itu pun kita harus mengonsumsinya terbatas dan tidak boleh secara langsung. Dan air jeruk. Jika zat asam itu terkena kulit manusia, maka akan menjadi luka bakar. Maka jadi kulit manusia akan terkena luka bakar. Sedangkan zat yang bersifat asam itu rasanya pahit. Oleh karena itu kita tidak boleh mengonsumsinya. Zat basa kalau terkena kulit manusia akan mengubah teksturnya menjadi licin. Kemudian ada yang namanya garam atau netral. Contohnya itu air mineral. Garam dan netral itu terbentuk akibat dari reaksi zat yang sifatnya asam dan zat yang sifatnya basa sehingga menjadi netral. Proses ini disebut netralisasi. Demikianlah praktikum hari ini. Saya Lawrence, sampai jumpa di praktikum berikutnya dan tetap sehat.